Di tepian Sungai Mahakam yang mengalir tenang, berdiri kokoh sebuah bangunan bercat merah dengan ornamen naga dan ukiran khas Tionghoa. Kelenteng Tian Lekong, saksi bisu perjalanan waktu yang telah melewati 3 era berbeda. Kolonialisme Hindia Belanda, pendudukan Jepang, hingga kemerdekaan Indonesia. Kenalkan, nama saya Hansen. Saya bagian kantor atau admin di Kelenteng Tian Ikong. Jadi dalam hal ini saya perwakilan dari pengurus kelenteng mencoba menjelaskan sejarah kelenteng kepada teman-teman mahasiswa mahasiswi di Universitas Mula Warman ya. Iya, Warman. betul, Pak. Di Kelenteng aktif sudah sekitar 10 tahun. 10 tahunan. Ya, 2015 betul, 15. Jadi banyak ada yang karyawan di sini itu ada yang sudah 30 tahunan, 40 tahunan, sudah lama-lama ya. Ya, itu perawatan-perawatan di Kelenteng. Kelenteng Tian Lekong dibangun pada saat masa penjajahan Belanda oleh warga Tionghoa yang dipimpin oleh Oi Kwe Gan atau yang lebih dikenal dengan Oi Ching Jawan. Pembangunan dimulai pada tahun 1903 dan selesai pada tahun 1905. Semua material didatangkan langsung dari Tiongkok, dan yang lebih menakjubkan, seluruh struktur bangunan tidak menggunakan paku sama sekali, melainkan menggunakan sistem pasak kayu yang saling mengunci. Ya, awalnya ini kelenteng didirikan dibangun di tahun 1905 di zaman pemerintahan penjajahan pemerintahan Hindia Belanda gitu ya. Tahun 1905 berdirilah kelenteng Tian Ikong dengan berbentuk rumah panggung, bentuk rumah panggung. Kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian pemerintahan Hindia Belanda keluar dari Indonesia, dimasuklah penjajahan Jepang. Setelah itu tahun 1945 Indonesia merdeka, dan sampai sekarang kondisinya kelentengnya tetap utuh seperti ini. Cuman yang sedikit direnovasi itu lantainya diganti keramik dengan atapnya yang diganti genteng gitu ya. Tahun 1942 menjadi tahun kelam dalam sejarah Indonesia. Jepang menduduki Hindia Belanda, termasuk Kalimantan Timur. Pendudukan ini membawa perubahan drastis dalam kehidupan masyarakat, termasuk komunitas Tionghoa di Samarinda. Iya, jadi selama bangunan ini didirikan ya, bangunan kelenteng ini ya, yang sedikit kejadian itu pada masa penjajahan Jepang. Jadi dengar ceritanya itu terkena bom di belakang kelenteng ini, sehingga bangunan ini sedikit goyang. Jadi di kelenteng ini ada 8 tiang pondasi untuk menopang. Nah, ini kelihatan yang hitam-hitam ini 8. Nah, ini kelihatan miring ya, jika adik-adik melihat nih kelihatan miring. Ceritanya di zaman Jepang itu terjadilah pengoboman di sekitar belakang sini gitu, sehingga tanahnya bergetar dan bangunannya pun miring gitu. Itu sepertinya dengar cerita itu seperti salah satu pusat perekonomian juga. Apakah itu pabrik minyak atau apa gitu. Tapi desas-desusnya memang pabrik minyak gitu. Iya, Memang berarti memang sebagai tempat perekonomian. Iya, betul. Pada masa pendudukan Jepang, kelenteng ini nyaris hancur terkena ledakan bom. Kala itu, penjajah Jepang hendak menghancurkan pabrik minyak goreng di belakang kelenteng.
Dampak dari peristiwa tersebut, bangunan kelenteng tampak miring, terutama di bagian tiang. Namun, bangunan ini tetap kokoh berdiri. Jadi kelenteng Tian Ikong ini merupakan salah satu destinasi pariwisata kota Samarinda yang sifatnya religi, ya, dan juga sebagai cagar budaya tingkat kota Samarinda. Jadi setiap masyarakat baik dari dalam kota maupun luar kota maupun luar negeri, nah itu bisa berkunjung ke kelenteng untuk melihat bangunan yang telah berdiri dari tahun 1905 dan masih kokoh dan masih cukup terawat ya. Kita lihat ya, pengecatannya selalu kita perhatikan. Kemudian kelenteng ini juga selain tempat ibadah, juga tempat berkumpulnya tokoh-tokoh agama, atau ada seperti organisasi dari pemerintahan pada saat COVID kemarin misalnya membutuhkan tempat untuk vaksin, kita ada tempat di belakang aulanya. Nah, dan semua warga di sekitar sini bisa datang untuk vaksin. Jadi juga sebagai tempat berkumpul untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti gempa, bencana alam yang lain gitu. Kalau untuk cagar budaya itu diresmikan oleh Bapak Wali Kota Andi Harun tahun 2021. Tahun 2021. Ya, berarti 4 tahun yang lalu ya diresmikan oleh Bapak Wali Kota Andi Harun. Setelah tim ahli sejarah dan tim cagar budaya mengecek keaslian bangunan, mengecek titik-titik sudut-sudut bahan-bahannya, setelah itu dilaporkan, akhirnya memenuhi persyaratan sebagai cagar budaya gitu di Kota Samarinda. Ya, dari perbedaannya cagar budaya ini ya, mungkin sebelum diresmikan sebagai cagar budaya, mungkin apa ya, kalau sesudah diresmikan sebagai cagar budaya mungkin lebih merasa aman, terlindungi ya, daripada gangguan-gangguan baik dari dalam maupun dari luar ya. Karena sebagai cagar budaya bangunan ini kan resmi oleh pemerintah, tidak boleh diganggu gugat gitu ya. Maksudnya dalam hal perubahan-perubahan warna, perubahan-perubahan bentuk itu tidak boleh. Karena sudah cagar budaya, jadi bentuknya sudah seperti ini dan harus dipertahankan seperti ini gitu. Bahan-bahannya juga kalau bisa baik ada kerusakan tetap dipertahankan dan tidak merubah apa yang ada. Ya, jadi kelenteng Tian Ikong ini kalau untuk dewanya, tuan rumahnya itu dewa atau Dewi Maco. Ya, Dewi Maco itu adalah dewi lebih ke berhubungan dengan laut atau air gitu ya. Nah, yang di tengah itu nomor 1 itu Dewi Maco. Jadi setiap kelenteng itu mempunyai dewa atau dewinya, tuan rumahnya masing-masing. Kalau untuk kelenteng di Samarinda khususnya Tian Ikong namanya dewa Dewi Maco. Kelenteng Tian Ikong ini termasuk ke dalam TITD, yaitu tempat ibadah Tridharma. Jadi bisa Buddha bisa ibadah di sini, bisa Konghucu bisa ibadah di sini, bisa juga satu lagi itu namanya Tao, tapi belum diakui di Indonesia, itu bisa juga ibadah di sini gitu. Kemudian di sini ada 10 dewa dewi yang ada di sini, di kelenteng ini ada 10 altar ya namanya, 10 altar.
Biasanya ibadah rutinitas itu melihat bulan atau bintang ya pada saat bulan purnama, gelap terang atau gelap penuh. Nah itu ibadah rutin yang bisa dilakukan. Di dalam kelenteng Tian Lekong juga terdapat prasasti yang berisikan nama-nama umat yang telah berkontribusi dalam pembangunan kelenteng sejak awal. Hal tersebut dibuat sebagai tanda penghargaan atas bantuan yang telah diberikan umat kepada kelenteng. Jadi ini prasasti ini peninggalan sejarah, berisikan mengenai sejarah pembangunan, mengenai siapa saja yang berpartisipasi dalam pembangunan ini, kurang lebih seperti itulah. Mungkin dulunya sekurang lebih saya ingat mungkin dulunya ditempatkan di lantai atau gimana, kemudian baru dibikin bingkainya gitu. Bikin bingkainya. Ya. Makna mengenai kemiringan tiang ini ya itu sebagai salah satu bukti bahwa pernah terjadi peristiwa pengoboman pada saat pemerintahan Jepang gitu. Itulah buktinya bahwa tiang-tiang di sini terlihat miring gitu. Kemudian memang kalau untuk direnovasi atau dulu mungkin saya sudah pernah dengar juga ceritanya, dulu tuh sempat maksudnya mau direnov atau mau diganti gitu bangunannya, tapi sebelumnya kan harus dipoi. Kalau di kelenteng ini namanya itu poi, menanyakan ke dewa-dewi tersebut apakah menyetujui atau tidak. Ternyata setelah dipoi, dewa-dewi yang ada di kelenteng itu tidak menyetujui untuk merubah bangunan ini, Bang. Ya, jadi kita tetap mempertahankan dengan kondisi yang seperti ini. Ya, itu merupakan salah satu peristiwa penting yang terjadi terhadap bangunan, khususnya bangunan kelenteng sendiri ya. Ya, itu peristiwa penting. Setelah dibangun sekitar 40 tahun ya, karena 1905 sampai ke Jepang masuk 1942, itu sekitar hampir 40 tahun. 40 tahun berdiri, kemudian tiba-tiba miring gitu bangunannya ya gitu ya, merupakan salah satu bagian dari sejarah lah gitu ya. Kelenteng Tian Lekong telah berdiri lebih dari seabad, menyaksikan perubahan demi perubahan yang terjadi di kota Samarinda. Dari masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, hingga era kemerdekaan dan pembangunan modern, kelenteng ini tetap kokoh sebagai saksi sejarah yang tak akan tergantikan.